Di era tahun 1890, ada sebuah tren di mana orang-orang berlomba-lomba dalam berburu emas. Hal itu gara-gara awalnya ada seseorang yang menemukan sebongkah emas saat sedang menggali di wilayah Antartika dan langsung menjadikannya kaya raya. Kabar lalu tersebar di mana-mana dan membuat orang-orang dari seluruh penjuru dunia berdatangan. Tapi ada satu hal yang amat penting di masa itu, di mana jika seseorang ingin pergi berburu emas, maka orang tersebut memerlukan seekor makhluk untuk membimbing mereka. Makhluk itu adalah anjing. Karena di masa itu, anjing sangatlah berguna sebagai alat transportasi. Ternyata Buck selamat. Ia berhasil berenang dan keluar dari salah satu lubang. Perrault kemudian memeluknya dengan sangat erat. Di situ terlihat bahwa walaupun Buck adalah anjing barunya Perrault, namun bisa dibilang Perrault sangat menyayanginya melebihi anjing-anjing yang lain. Malam harinya, Francois pun berterima kasih pada Buck dan ia juga meminta maaf bila sebelumnya sudah pernah meremehkan Buck. Setelah itu, perhatian Buck kemudian teralihkan oleh seekor kelinci yang berlari. Ia lalu mengejar dan bermain dengan sangat gembira bersama anjing-anjing yang lain. Setelah kelinci itu tertangkap, Buck pun langsung melepaskan kelincinya. Tapi saat kelinci itu pergi, Spitz rupanya iri dan merasa terancam dengan si Buck. Ia muak karena cemburu melihat majikannya serta anjing-anjing lain lebih menyukai Buck. Spitz akhirnya menyerang Buck dengan beberapa serangan bertubi-tubi hingga... Setelah kemenangan itu, Spitz lalu mendekati anjing-anjing lainnya dan menegaskan bahwa ia akan tetap menjadi alfa atau pemimpin paling dominan di kelompok tersebut. Namun Buck yang masih setengah sadar, ia lagi-lagi melihat bayangan serigala hitam besar yang menggeram ke arahnya, seakan-akan memberinya semangat untuk bangun. Dan Buck pun akhirnya bangkit. Semua anjing-anjing lalu menggoyangkan ekornya karena senang melihat Buck yang bangun. Tapi tidak dengan Spitz. Spitz dengan kesal langsung berlari menyerang Buck lagi, tapi... Spitz akhirnya kalah. Dan anjing-anjing lainnya pun menggonggong senang atas kemenangan Buck. Setelah itu, Spitz akhirnya berjalan pergi meninggalkan kelompok tersebut. Mulai saat ini, Buck-lah yang akan menjadi alfa atau pemimpin mereka. Keesokan paginya, Perrault kebingungan mencari Spitz yang gak ada dimanapun. Karena dikejar waktu yang mana surat itu harus segera sampai ke tujuan, Perrault pun akhirnya menunjuk Solex untuk menjadi pemimpin baru. Tapi Solex itu nggak mau karena tanpa Perrault sadari bahwa saat ini pemimpin yang diakui oleh para anjing itu adalah Buck. Akhirnya karena dikejar waktu, Perrault pun menyerah. Buck-lah yang akhirnya memimpin perjalanan dan lalu... Namun saat bersorak dengan bahagia karena keretanya bisa melaju lebih cepat dari biasanya, gema dari suara Perrault itu pun membuat salju di sekitarnya longsor. Perrault pun menyuruh Buck untuk menghindar ke arah kiri, tapi tiba-tiba Buck melihat bayangan serigala hitam besar lagi di atas sebuah gua. Seakan-akan memberitahunya untuk melewati gua tersebut. Akhirnya mereka berhasil selamat. Setelah itu gak lama kemudian mereka akhirnya sampai ke sebuah kota dan langsung membagikan surat-suratnya. Semua orang di sana lalu satu persatu tampak sangat bahagia saat membaca surat dari orang yang mereka sayang. We don't carry men, we carry love. Buck di situ barulah menyadari bahwa pekerjaannya sebagai pengantar surat sangatlah mulia. Gak lama kemudian Buck melihat sosok serigala hitam besar yang selama ini selalu membimbingnya. Ternyata sosok tersebut adalah gambaran perwujudan dari insting anjingnya si Buck. Insting leluhur semua anjing di muka bumi, yaitu serigala. Setelah sosok leluhur anjing tersebut pergi, maka saat itu juga Buck pun merasa bahwa ia sekarang bukanlah lagi anjing rumahan yang dirawat manusia. Namun ia merasa bahwa
Dirinya sekarang hampir sepenuhnya sudah kembali ke jati diri aslinya sebagaimana para nenek moyangnya dulu. Dan lalu di kota itu ternyata ada pria tua yang sebelumnya pernah bertemu dengan Buck. Pria tua tersebut sedang menulis surat untuk istrinya. Ia mengungkapkan betapa sedihnya dia saat ini karena sebentar lagi adalah hari ulang tahun anak mereka yang ternyata anak mereka itu telah meninggal dunia. Semenjak anaknya meninggal, setiap harinya dia selalu merasa sedih dan belum bisa menemukan kedamaian yang ia cari walaupun telah pergi menyendiri di kota tersebut. Nama Pak Tua itu adalah John Thornton. Mungkin John adalah satu-satunya orang yang pergi ke kota ini tapi bukan untuk berburu emas. Pagi hari pun tiba. Ternyata John kesiangan. Ia langsung buru-buru berlari ke tempat Perrault untuk memberikan surat miliknya. Beruntung bagi John, Buck yang melihatnya pun langsung ngerem mendadak. John merasa sangat berterima kasih pada Buck karena telah menolong John untuk kedua kalinya. Yang mana dulu Buck juga pernah membawakan harmonikanya yang terjatuh. Singkat cerita, beberapa hari berlalu. Ada sebuah kabar buruk yang diterima pasangan Perrault dan Francois. Pemerintah di kota tersebut mengatakan bahwa sebentar lagi kota itu akan memiliki akses telegram, yang mana telegram itu akan lebih efisien dibandingkan dengan surat menyurat kertas. Yang artinya Perrault dan Francois pun diberhentikan dari pekerjaannya dan kemudian mereka akan dipindah tugaskan. Dengan sangat terpaksa, mereka pun harus menjual Buck serta para anjing yang lainnya lagi. Di momen itu, Perrault berkata pada Buck bahwa sekarang anjing-anjing itu bukanlah lagi timnya. Namun saat ini, mereka adalah timnya Buck. Siapapun majikan baru para anjing itu nanti, Buck harus tetap memimpin mereka semua. Akhirnya, mereka pun berpisah. Suatu hari, datanglah pria bernama Hal. Ia datang ke situ untuk membeli semua kawanan anjing itu dan akan mempekerjakan mereka sebagai penarik kereta beratnya si Hal. Dan awal penderitaan bagi para anjing itu pun dimulai. Di awal pekerjaannya, mereka udah mulai menerima kekerasan fisik dari si Hal, mulai dari cambukan hingga nyaris dipentung tongkat. Namun kebetulan John yang sedang berjalan lalu melihat mereka. Di situ John berusaha untuk menghentikan perjalanan mereka berburu emas karena sebentar lagi musim semi akan tiba. Artinya danau es yang akan mereka lewati di depan nanti akan segera mencair dan akan berbahaya jika mereka tetap memaksa berjalan melewatinya. Namun Hal tetap keras kepala ingin terus lanjut, sedangkan John gak bisa berbuat apa-apa. Setelah itu John terus-menerus kepikiran sama si Buck dan para anjing itu. Hingga ia pun langsung bergegas pergi menyusul mereka. Di perjalanan, para anjing terus-menerus dipukul dan dicambuk sama si Hal tanpa diberi waktu istirahat sedikit pun. Hingga Buck yang sangat kelelahan itu pun akhirnya pingsan. Hal yang sangat marah langsung mengeluarkan pistol dari pinggangnya dan ingin menembak Buck karena merasa Buck udah gak berguna lagi. Tapi John tiba-tiba datang dengan membawa shotgun untuk menghentikan Hal. Karena merasa kasihan, John lalu berusaha melepaskan ikatan Buck. Namun karena diancam pistol, John pun gak sempat menyelamatkan anjing-anjing yang lain. Dan akhirnya rombongan itu pun berjalan kembali tanpa Buck. Beberapa waktu berlalu, Buck akhirnya terbangun di rumah John. Ternyata Buck di situ udah pingsan selama 2 hari lamanya. Buck pun langsung keluar dan di sana Buck melihat bahwa danau esnya telah mencair. Buck yang merasa sangat khawatir dengan keadaan teman-temannya itu pun ingin segera berlari menyusul mereka. Namun John mengatakan bahwa sudah terlambat. John berkata bahwa semua rombongan anjing teman-temannya Buck itu telah tenggelam. Lalu di suatu malam, John yang sedang pergi ke bar sendirian untuk minum, tak disangka ia bertemu lagi sama si Hal. Di situ Hal tiba-tiba langsung memukulinya sambil menyalahkan John karena semua harta benda di keretanya ikut tenggelam. Dan saat ini Hal udah gak memiliki apapun lagi. Kebetulan Buck yang melihat hal lagi itu pun langsung menyerangnya.
Buck di situ benar-benar merasa sangat marah karena hallah yang telah menyebabkan semua teman-teman anjingnya itu mati tenggelam. Beruntungnya keributan akhirnya berhasil dilerai oleh si pemilik bar. Buck dan John pun akhirnya pulang ke rumah. Beberapa waktu kemudian, John yang sedang duduk berdua dengan si Buck mulai bercerita bahwa hari ini adalah hari ulang tahun putranya yang telah meninggal. John pergi ke kota ini hanya untuk mencari ketenangan jiwa. Namun, Buck di situ hanya bisa diam dan mendengarkannya sambil bersama-sama memandangi indahnya bulan. Keesokan harinya, John memperlihatkan Buck sebuah peta. Peta itu menunjukkan tempat kesukaan almarhum anaknya yang sangat senang berpetualang. Dan saat ini, dia pun berencana untuk pergi ke tempat tersebut. Ia juga meminta Buck untuk ikut menemaninya pergi ke sana. Setelah itu, petualangan pun dimulai. Mereka berdua lalu menaiki sebuah perahu mengarungi sungai, siang dan malam. Betapa bahagianya mereka berdua melihat betapa indahnya pemandangan di sepanjang perjalanan mereka. Dan saat malam hari, Buck yang baru mau tidur, tapi Are you coming? hari demi hari pun berlalu. Dan di hari itu, mereka terpaksa berjalan kaki karena perahu mereka bocor. Di tempat lain, di rumah yang ditinggali John sebelumnya, di sana terlihat hal yang masih ingin melampiaskan kemarahannya. Hal berniat membunuh John sambil membawa senjata. Ia masih dendam pada John dan menyalahkannya atas musibah yang sebenarnya adalah kesalahannya sendiri. Tapi tak disangka, ia malah menemukan sebuah peta. Hal pun mengira bahwa peta John itu adalah peta tempat di mana emas-emas berada. Ia pun langsung segera menyusul John dan Buck. Waktu terus berlalu dan akhirnya sampailah di tempat tujuan mereka. Tempat di mana tak pernah ada satupun orang di zaman modern yang pernah ke situ. John lalu berkata bahwa di tempat inilah nenek moyang mereka berdua hidup. Yang mana pasti di situ dulu manusia purba dan para serigala berasal. Lalu mereka menemukan sebuah pondok tak berpenghuni. John merapikan tempat itu dan mereka kemudian beristirahat di dalamnya. Keesokan harinya, John yang sedang mandi di sungai, tanpa sengaja ia menemukan emas di dasar sungai. John pun kaget dan ia lalu mengajari Buck untuk membantunya mencari emas juga. Namun tiba-tiba Buck melihat seekor serigala berburu putih berlari. Buck pun langsung mengejarnya. Di perjalanannya, dia sempat dihadang oleh seekor beruang besar. Buck yang merasa takut pun berhasil menghindar dan lolos. Sampai akhirnya Buck berhasil mengejarnya dan ternyata serigala putih itu adalah serigala betina. Ia lalu mendekati Buck dan mengendusnya, kemudian ia pun langsung lari pergi. Malamnya, Buck masih terus kepikiran sama serigala putih tadi. Akhirnya keesokan harinya, Buck pun mengikutinya lagi hingga serigala putih itu menemui kawanannya. Namun sesuatu terjadi. Salah satu serigala dari kawanan tersebut terpeleset dan jatuh ke sungai. Para serigala lainnya panik tapi gak ada satupun yang bisa menolongnya. Dan di saat itu Buck pun langsung melesat dan menolongnya dengan cara mendorong pohon besar dengan tubuhnya yang kuat. Melihat pertolongan Buck yang gagah berani, Buck pun akhirnya diterima di kawanan para serigala tersebut. Hari demi hari berlalu, Buck makin akrab dengan para serigala di sana. Sampai-sampai Buck ikut berburu bersama mereka. Di sisi lain, John yang menyadari perubahan yang terjadi pada Buck itu pun ikut merasa senang karena melihat di sana Buck ternyata sudah memiliki teman baru. John merasa sangat senang karena setelah dulu Buck pernah dimanja oleh manusia dan juga pernah disiksa oleh manusia juga, kini akhirnya ia bisa bahagia bersama kaumnya yang sesungguhnya itu. John pun akhirnya berniat untuk menyudahi perjalanannya dan berencana untuk kembali pulang. Dari Buck, John belajar bahwa sesungguhnya untuk bahagia John tak terlalu memerlukan harta. Namun yang sesungguhnya diinginkan oleh John adalah tempat di mana ia bisa diterima keberadaannya. John pun lalu mengembalikan emas-emas yang selama ini ditemukannya ke sungai lagi dan hanya membawa secukupnya saja. Namun saat Buck melihat John yang sedang mempersiapkan barang-barangnya,
Buck pun sadar bahwa kebahagiaannya bersama John di tempat itu akan segera berakhir. John berniat untuk kembali ke desa dan kemudian membeli sebuah kereta dari sisa emas yang dibawanya. Mengetahui niat majikannya yang akan pergi tersebut, Buck pun merasa sedih bila dia harus berpisah dengan keluarga serigalanya. Namun John berkata bahwa dia akan pulang sendirian dan mengizinkan Buck untuk tetap tinggal di sana bersama keluarga serigala barunya. John malam itu menyuruh Buck untuk kembali berkumpul dengan para serigala di sana dan kembali lagi pada pagi hari untuk saling berpamitan. Namun saat hari mulai gelap, malam terakhir di tempat itu pun diwarnai sebuah tragedi. Tiba-tiba Hal datang membawa senapan dan langsung menembak John dari kejauhan. Untungnya tembakannya meleset, tapi lampu minyak yang digenggam John itu pun jatuh dan lalu membakar seisi rumah. Di perkelahian itu, John berusaha membuang senjata Hal dengan sekuat tenaga, tapi saat mendengar suara tembakan dari kejauhan, Buck yang sedang tidur dengan para kawanan serigala di sana pun langsung berlari sekencang-kencangnya menuju ke tempat John. Saat tiba di sana, Buck melihat Hal yang sedang mengacungkan senjatanya ke arah John. Dengan sigap, Buck langsung merebut senjata itu. Hal pun langsung mengeluarkan tongkatnya untuk menakuti Buck. Tapi Buck memberanikan diri melawan hingga akhirnya Buck lalu menghampiri John yang sedang terbaring lemas tak berdaya. Tubuh rentanya mengeluarkan darah yang sangat banyak. Di momen itu, John yang merasa bahwa kisah hidupnya telah selesai lalu mengucapkan kalimat terakhirnya pada Buck. Ia berkata bahwa kau sudah pulang. John pun menghembuskan nafas terakhirnya. Setelah itu, hari demi hari berlalu. Buck akhirnya bisa hidup bahagia bersama dengan keluarga serigalanya. Dan semenjak itu, lahirlah spesies serigala baru. Spesies yang kuat, cerdas, dan pemberani. Namun kelembutan hati yang diajarkan oleh majikannya dulu itu tak akan pernah pudar dan akan selalu ada di setiap hati spesies serigala baru tersebut. Kini Buck telah sepenuhnya menjadi anjing sejati. Ia memimpin kawanan itu berburu dan memperluas wilayahnya. Namun di setiap kebahagiaan Buck itu, tiap kali Buck berpetualang, rasa rindunya pada John masih selalu menyelimutinya. Tangan hangatnya, canda tawanya, serta kebersamaan mereka berdua di tengah malam sambil memandangi bintang bersama itu tak akan pernah Buck lupakan sampai kapanpun. Dan film pun